Cie. Ngapain? Rambutnya baru. Iya, nggak apa-apa toh, biar kelihatan muda. Kan Biar kelihatan sama mudanya. Kan nanti aku nggak bisa mainan jenggot. Emang ini supaya kamu nggak mainin jenggotku. Rasanya jadi kayak kambing, jenggotnya dimain-mainin. Ayo disapa dulu sedulur DTC-nya. 1, 2, 3. Ayo. Udah pakai gini loh, tek gitu. Ya, ya. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tahu Lo Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Berasa lebih muda. Semoga sedulur DTC juga semuanya dalam keadaan sehat ya Mas ya. Amin. Amin. Mas, yuk dilanjut lagi. Ya. Yo, kayak yo iki piye gitu loh. Karena gini loh, sebenarnya itu bikin konten ini yang serial pesugihan itu ya enak tapi nggak enak juga. Enaknya itu aku bisa membagikan, tapi nggak enaknya itu karena perasaan tuh jadi campur aduk. Karena bagaimana ya, kayak mengenangkan sebuah kesalahan yang fatal gitu ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, mungkin orang lain nggak tahu banyak sebenarnya di balik pesugihan itu ada apa aja gitu loh. Nah, di luar itu masih ada macam-macam yang sifatnya non teknis gitu. Mas, di konten kita yang terakhir itu toh, yang babi ngepet sama desa gaib itu, itu aku baca komen-komennya itu ada yang suara burungnya Pak Alex bagus gitu, padahal kita kan nggak memelihara burung. Enggak, sama sekali kita nggak melihara burung. Mungkin burung tetangga. Ya, tetangga ada yang melihara burung, tapi itu jenis burung oce-ocean yang kalau malam sore itu sudah nggak bunyi. Udah dimasukin ke rumah ya. Sedangkan konten yang pesugihan ini kan kita ngambilnya malam. Yang kemarin itu malam ya. Kita ngambilnya malam. Terus ada yang bilang juga pas nonton itu ada gelodakan sendiri di rumah, ada suara benda jatuh Ya, gitu. kalau itu sangat bisa. Meskipun tidak berarti semua yang nonton ini mengalami fenomena seperti itu, juga tidak gitu. Ya suka-suka demitnya aja, dia mau mengunjungi siapa. Nah, sebenarnya kuncinya itu cukup sederhana. Kuncinya ya selalu ingat bahwa mereka ini stratanya itu di bawah kita gitu. Jadi kita itu ya ibarat dikunjungi kucing, dikunjungi tikus gitu kan ya enggak apa ya, enggak aneh lah, biasa aja. Kita nggak usah terlalu dipikirin gitu. Tapi memang bisa ya berpengaruh ke yang nonton. Ketika gitu ya? mereka disebut itu bisa gitu. Dan itu bukan berarti dari sana gitu loh. Bisa juga yang dari sekeliling itu kan, ketika ini diputer itu kan mendengar itu. Gitu. Jadi pengen tahu itu bisa. Oh gitu. Nah, maksud saya kan fenomena seperti itu kalau bisa ditangkap kamera kan lebih bagus. Jadi ada sedulur DTC nonton itu, kemudian ada yang lagi moto mereka, ternyata yang nonton mereka merasa berdua jadi bertiga. Itu jadi konten baru. Jadi nanti semua sedulur DTC jadi YouTuber semua. Oke, cerita kita sampai mana itu? Kemarin sampai itu apa, rawa pening. Tuntang ya. Baru kelinting ya. Ya, rawa pening itu awal dari titik balik yang kami alami. Jadi belum titik balik, tapi
itu sudah mulai kerasa, kita itu mulai kerasa kerasa bahwa makin terpuruk. Pak Mukidi itu sudah lebih banyak komplain tentang, pada akhirnya saya sendiri juga kayak masuk ke jurang gitu loh, jurang hutang maksudnya. Jadi rupanya sebagian uang yang dia pakai untuk dandani mobil, terus syarat yang hilang itu dia tempuh dengan hutang gitu. Nah, kesalahan dia adalah bahwa dia menjanjikan, jadi pasti akan kembali pada tanggal X. Sama yang di mana gitu. Ini aku lagi ada bisnis, ini pasti berhasil. Nah, tanggal X nggak bisa, dia terpaksa cari pinjaman gitu. untuk nutup itu. Nah, pinjaman ini kan berbunga terus gitu. Maka pada akhirnya dia merasa makin sesak nafas. Nah, saya sendiri juga begitu. Kayaknya ada sedulur DTC yang tanya ya, kalau istrinya Pak itu mendapat kompensasi 20.000 per hari, terus anaknya 6 gitu. Bukan itu. Terus istrinya Pak Alek itu dapat berapa? Nggak dapat. Artinya begini, biasanya kan saya berangkat menyusuri jalan sesat itu kan pagi ya. Nah, pagi katakanlah jam 6 itu ya, saya punya uang berapa, itu saya sisihkan untuk saya berikan sama Bu Lucy. Nah, selebihnya saya bawa. Nah, Bu Lucy dengan kecerdasannya sebagai perempuan, jadi perempuan itu kan punya kecerdasan manajemen rumah tangga, jadi uang ngegoke itu uang itu bisa cukup lah. Nah, yang saya amati masih bisa tercover itu jelas. Waktu itu kan si Garuda masih bayi ya, bubur bayi itu masih bisa beli. Susu itu sudah ini, bukannya nggak minum susu, tapi grade-nya sudah kami kurangi. Jadi dari susu yang harganya cukup mahal, yang untuk ini kecerdasan itu sudah berubah jadi susu Denko gitu. Dan itu bagi saya sudah apa ya, bikin sedih, karena untuk anak kita nggak bisa memberi yang terbaik. Karena apa? Karena nanti kalau sudah jam 7, jam 8 mulailah orang datang. Nah, orang datang itu nggak cuma nagih, tapi dia melihat isi rumah apa yang bisa dibawa. Gitu ya. Nah, saya sendiri juga makin gelagapan. Gelagapan itu artinya yang tadinya tidak punya hutang tapi dianggap punya hutang 135 juta. Nah, pada saat itu sudah benar-benar punya hutang gitu. Jadi total mungkin sudah ya paling enggak sudah 150 itu. Nah, itu kan ada yang nanya juga itu. Berarti untuk ubur rampenya itu kan memerlukan uang sebelum ada Pak Mukidi yang sponsori itu. Nah, itu akhirnya kan dari pinjem gitu kan akhirnya numpuk berapa lah, ini kan terjawab juga. Ya, sekitar totalnya jadi sekitar 150 gitu. Karena yang saya ceritakan kan cuma 20.000 per hari pada Bu Polan. Lah, anak-anaknya yang masih kecil ini, katakanlah tiap orang 5.000, jadi berapa? Kemudian rokoknya Pak Polan, belum kalau ke sana paling enggak bawa buah tangan toh. Nah, itu ya cukup banyak untuk waktu itu. Oke, gitu ya. Jadi selepas dari rawa pening itu, aduh, sementara Pak Polannya itu juga sudah mulai kacaunya itu begini, karena ada kalau soal mencari batu, nah 20.000 itu didapat dari mana? Itulah belanja yang diberikan Pak Polan pada istrinya. Itu 20.000, makanya itu tak gantikan. Nah, tetapi akibat Pak Polan ini pergi-pergi kan
beberapa klien yang penting yang mungkin amplopnya cukup berharga, itu kan jadi nggak bisa diterima gitu loh. Nah itu juga mulai kerasa Pak polanya. Nah, kemudian Pak Polan punya ide, dimana dari awal sebenarnya saya nggak setuju. Ide ini berawal dari mencuri maksudnya gimana? Mencuri sarang burung walet. Oh. Jadi kan ada orang-orang itu yang punya sarang burung walet. Nah, ada sekawanan temennya Pak Polan itu pencuri burung walet. Nah, kalau Pak Polan dan saya bisa membackingi mereka supaya lebih aman gitu ya, misalnya maksudnya di backingi secara doa, secara ritual gitu. Nah, mereka pasti mau berbagi gitu. Itu saya nggak setuju. Moh aku deh, mencuri itu betul-betul akan fatal. Fatalnya karena apa? Karena ketika bertapa di Lawu itu kan ada sekitar 100 aturan ya, aturan hidup. Nah, salah satunya itu sama sekali tidak boleh mencuri. Nah, kemudian masih berusaha ditawar. Oke, kita rubah, bukan mencuri di rumah orang, tapi mencuri dari alam. Tapi alam yang sudah dikelola sama pemerintah. Kan ada misalnya di Kebumen itu di pantai itu ada yang ini apa miliknya pemerintah. Nah itu kan bisa dicuri. Tapi untuk mencuri di situ itu susah, itu perlu keterampilan panjat tebing. Jadi sarang burungnya itu berada di ini bawah, ini laut, ini karang, di sini di gua-gua itu. Nah itu kalau kepleset itu sudah almarhum. Nah saya bilang saya nggak mau, itu tetap saja mencuri. Nah sekarang andai kata itu saya mau, ini andai kata, apakah teman-teman panjenengan yang sering mencuri dari rumah walet itu punya keterampilan untuk mengambil dari karena itu kan dibutuhkan tali pengaman, butuh apa, itu butuh skill. Nah, alat-alatnya juga saya nggak punya, ini harus sewa lagi gitu loh. Ya akhirnya kesimpulan terakhirnya oke lah, kita cari-cari aja. Jadi kita mencari di alam, di gua-gua, di mana gitu, siapa tahu berhasil. Dari awal tuh aku sudah nggak setuju, karena wah ini bisa malah makin membengkakkan hutang. Karena apa? Karena kalau dilakukan berarti aku yang biayai, kan gitu. Pak Mukidi sama sekali nggak tertarik sama begini ini. Dia pengennya instan gitu. Nah sementara Pak Polan berpikir begini, harus ada satu upaya yang punya apa nilai ekonomi yang lumayan untuk membuat hutang-hutang ini hilang dulu, supaya kita bisa berpikir jernih kan gitu. Nah maksudnya tidak baik. Ya sudahlah, namanya sahabat ya, kita sudah susah bersama. Oke, akhirnya kami lakukan, dipanggil lah itu timnya. Jadi ada sekitar 3 atau 4 orang dipanggil. Kita cari-cari, menyusuri gua-gua dari Wonosobo itu sampai Kebumen. Jadi setiap ada tempat yang, jadi kita lihat ada burung walet terbang nggak. Nah kebanyakan yang ada itu burung seriti, itu bukan burung walet. Jadi bedanya walet sama seriti itu, si sarang seriti itu nggak laku. Nah biasanya seriti itu menjadi awalan datangnya walet. Nanti kalau seriti ini sudah punya sarang, waletnya datang, seritinya dia usir. Sarangnya itu dia rebut, gitu. dikasih ilernya. Nah iler itu yang laku
itu liurnya itu gitu. Jadi kalau ada burung sriti itu baru penanda awal. Jadi kebanyakan itu dari Wonosobo sampai Kebumen itu di setiap kota itu kita cari di gua yang terutama yang dekat pantai, kemudian di jembatan-jembatan yang ada burung ke situ. Itu kita kunjungi, kita panjat, tapi nggak ada hasilnya. Gitu. Nah, saya memang tidak harus memberi kompensasi pada istri-istri kawan-kawan Timnya itulah ya. tim ini. Tetapi kan mereka semua merokok, mereka semua makan, itu yang harus tak pikirin. Kemudian karena Pak Pungkidi tidak mau, berarti saya kan harus mencarter mobil, berikut sopirnya, kan gitu. Wah, ya membengkak lagi ya. Wah, itu pembengkakannya besar. Nah, yang paling sial itu ketika pulang kita kan lewat Temanggung. Itu sudah sekitar jam 4 sore itu. Jadi udah capek, udah nyari-nyari nggak ada, sudah manjat gua-gua, sudah sampai di pantai yang berkarang. Intinya udah capek banget di jembatan Temanggung. Kita melihat ada burung-burung itu pada ini mengunjungi bawahnya jembatan. Nah, akhirnya aku sama 2 orang dari anggota tim itu manjat jembatan itu dengan cara ini turun dari atas ini ya, turun ke sini. Nah, kemudian merambat di bawahnya di besi itu. Salah satu dari mereka jatuh. Oh iya. Dan sungainya waktu itu tidak berair, jadi jatuhnya itu bukan di aliran air tapi di batu-batu itu. Nah, bengok-bengok. Nah, semuanya pada melihat itu. Nggak pakai tali ya? Ya memang nggak pakai. Nah, aku di situ juga melihat tidak ada apa-apa, jadi hanya ada sarang burung sriti itu yang hanya rumput-rumputan, nggak ada apa-apanya. Aku ikut turun. Ternyata dia cedera di punggung. Ya sudah, akhirnya kami bawalah itu ke dokter, aku biayai perawatannya. Nah, ini agak membuat hubungan dengan Pak Polan itu agak gimana gitu loh. Pak Polan tuh kayak merasa bersalah karena tidak percaya apa yang aku pakai. Kan intuisiku bilang ini enggak bagus, enggak berhasil lah. Ketika terjadi kecelakaan itu kan aku bilang, ini loh Pak, aku bilang apa sejak awal kan aku merasa ini bukan jalan. Nah, itu Pak Polan jadi kayak merasa bersalah lah. Aku juga merasa bersalah, kenapa sih aku pakai ngomong begitu, toh aku ya tetap harus membiayai. Ini membuat usaha kami di usaha jalan persetanan itu agak berhenti. Tapi karena ini sakit, si salah satu anggota sakit, aku nggak bisa pulang ke Semarang, jadi aku lama menginap di tempatnya Pak Polan ini sampai ini bisa sembuh gitu. Tapi maksudnya nggak ada ini sakit yang berarti gitu? Enggak, kita cuma periksakan dia ke rumah sakit, dokternya bilang ini bisa rawat jalan. Ya sudah, rawat jalan. Untungnya ya. Ya, dan terus kami lebih banyak pakai ramuan tradisional itu loh, jadi dibobokin apa. Tapi kan tetap aja itu juga biaya toh. Nah, gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, dalam situasi kamu bayangin lah, itu kan paling kita ngurusin orang sakit itu kan ya sampai sebelum maghrib. Nah, yang habis maghrib sampai pagi, jadi semalaman itu kan aku sama Pak Polan kan juga paling ngopi sambil mengevaluasi, sambil berpikir apa gitu ya yang harus dilakukan. Nah, akhirnya Pak Polan punya ide, Mbok, masalah itu meditasi.
coba temui Ratu Kidul. Kan Ratu Kidul juga pernah ngomong soal Bathara Kuwera. Nah cobalah, kita itu sudah nggak punya jalan, intinya gitu. Kita itu sudah nggak punya jalan. Kita bukannya minta sama beliau, tapi minimal beliau itu kasih rambu-rambu. Kita mesti kemana gitu. Ya terus aku ngomong, untuk ketemu Ratu Kidul itu aku butuh ruangan. Nah ruangannya itu kalau ruangan yang jenengan pakai untuk ketemu Rengganis itu beliau pasti nggak mau. Nah itu ruangannya seluas apa? Udahlah ruangan kecil aja, asal itu bisa ditutup gitu. Nah, dia kan punya tempat untuk dipakai sholat. Jadi Pak Pulan ini sebenarnya kontroversial juga. Di satu sisi dia dukun pesugihan, di sisi lain dia juga rajin beribadah, termasuk sholat itu. Jadi sekeluarga dia rajin semua, anak-anaknya itu juga. Oke, kemudian aku bermeditasi cukup lama itu. Jadi Ibu Ratu itu kayak apa ya, dipanggil-panggil tapi lama itu loh, lama datangnya. Agaknya dia memang enggan berurusan sama aku dalam bab pesugihan ini. Nah, akhirnya dalam meditasi itu aku ngomong, aku bukan ini, bukan. Kalau panjenengan memang tidak bersedia, ya nggak apa-apa. Tapi saya minta untuk dijembatani atau dibantu supaya bisa bertemu dengan Bathara Kuwera. Nah, akhirnya beliau mau datang tapi dari jauh itu. Nah, udah terus aku suruh melakukan sesuatu, enggak usah kasih tahu ya. Melakukan sesuatu itu bukan perbuatan loh ya, dalam pikiran begini. Doanya atau mantranya bunyinya begini. Ketemulah. Ketemu. Berarti Mas, bisa ketemu Bathara Kuwera? Kalau ketemu itu kan seolah-olah dua pihak. Ini enggak. Jadi dia seperti tidak melihatku atau tidak mengacuhkan, aku enggak tahu. Tapi dia tidak ngereken, tidak menghitung keberadaanku. Aku tapi bisa melihat dia. Oh gitu. Gitu. Itu boleh nanya enggak? Boleh. Wajahnya kayak gimana atau sosoknya itu kayak gimana gitu? Dia ini agak kurus, badannya agak kurus, kemudian perutnya sedikit buncit, ganteng juga sih, ganteng. Jadi ketemu aku itu tidak berupa tua atau sepuh ya, tapi muda. Wajahnya bersinar tapi dia nggak pakai baju. Dia nggak pakai baju dia. Ya, nggak pakai baju. Dia duduk di atas peti. Petinya ini berukir emas dan tampaknya yang di dalam itu adalah barang-barang berharga. Barang-barang berharga itu ya misalnya emas, terus batu-batu mulia semacam itulah. Meskipun itu tidak terbuka, tapi kalau melihat ukirannya kelihatannya seperti jadi kelihatannya itu peti harta gitulah, intinya begitu. Dia nggak ngomong apapun, aku juga. Tapi adep-adepan gitu, melihat gitu. Iya, tapi kan dia melihatnya agak ke atas gitu, jadi agak kesannya jadi agak mendungak gitu. Oh, gini. Nah, aku ngomong, jadi intinya begini. Saya minta izin untuk dibolehkan mengambil pesugihan, meskipun saya tahu itu salah. Karena apa? Karena sebagai manusia
tugasku itu kan bukan hanya ngomong diriku, tapi ngomong alam, mengasuh alam. Nah, alam menghendaki seperti itu. Buktinya apa? Tidak ada satupun yang bilang jangan. Jadi orang-orang yang saya niatkan untuk menerima uangnya, itu tidak ada satupun yang bilang sudahlah jangan. Lebih baik kamu tidak membayarku daripada kamu bayar dengan nyawamu sendiri. Tidak ada satupun. Itu loh. Kalau ada maka saya akan berhenti. Tapi karena semuanya oke-oke saja, ya sudah aku jalani. Itu. Jadi intinya menyampaikan bahwa kenapa aku seperti ini, meskipun aku banyak diajari tentang kebaikan, tentang kebijaksanaan, itu karena pada dasarnya selain orang hidup itu harus ngomong raga kita ini, itu kita juga harus ngomong alam, kan begitu. Nah, alam menghendaki seperti ini. Nah, baru setelah itu nggak lihat loh. Jadi nggak lihat aku, dia itu cuma gini-gini. Sombong ya. Ya, nggak tahu. Ya begitu itu. Nah, setelah itu hilang dia. Jadi ini cuma beberapa detik. Oh gitu. Jadi melihat Kuwero itu beberapa detik. Nah, barulah Ratu Kidul ngomong, oke, aku akan bantu. Tetapi yang aku bantukan ini bukan pesugihan. Terus? Aku akan memberimu beberapa pusaka. Terserah kalau pusaka ini kamu mau maharkan, kamu mau apa, terserah. Tapi ini dari aku. Gitu. Aku tanya, lah pusakanya apa? Ya macam-macam, ada keris, ada tumbak dan sebagainya itu. Jumlahnya 69. Saya kira itu akan cukup. Tapi aku mesti mikir ini 69 pusaka, terus aku waktu itu belum ada ini loh ya, model online itu belum ada. Jadi aku harus nyari orang yang mau maharin. Terus kalau 135 juta itu dibagi 69 ketemunya berapa? Kan gitu. Belum lagi utang yang timbul akibat upaya pesugihan itu, kan gitu. Tapi ya sudahlah, daripada nggak ada jalan, ya oke, saya akan terima. Cuman untuk menerima ini caranya gimana? 69 itu banyak loh. Menerima satu pusaka saja itu sudah berat loh. Jadi artinya begini, kalau pusaka itu pamornya kuat, itu bisa berakibat kalau pas kita punya bayi ya, bayi ini sakit panas, bisa sampai kejang-kejang auranya itu satu. Nah, kalau banyak itu terus gimana? Terus ngambilnya gimana? Apa datang sendiri berjatuhan apa gimana? Nah, terus dia bilang, kamu nanti pergi ke suatu tempat, temui salah satu anak buahku. Dia nanti yang bisa mengambilkan. Karena apa? Karena di rumahmu itu juga ada anak kecil di Garuda itu rumahmu tidak akan bisa dipakai untuk ngambil itu. Nah, kalau kamu kontrak rumah baru juga pasti nggak punya uang kan, gitu. Intinya gitu. Waduh, ini pusing lagi, ini berarti disuruh ke suatu tempat. Terus aku tanya, nah ini tempatnya di mana? Dia sebutkan nama suatu tempat itu. Itu suatu tempat di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Nah, dia sebutkan namanya Bunjing. Gitu. Nah, dia terangkan, orang beranggapan bahwa jin atau setan itu adalah makhluk halus. Tetapi sebenarnya ada di antara kami yang hidup di antara mereka. Jadi hidup bersama manusia, orang tidak tahu bahwa itu bukan manusia. Ini fenomena baru bagiku, karena aku nggak pernah menyangka ternyata
kehidupan itu bisa sampai seperti itu gitu loh. Paham nggak? Nah gitu. Terus yang boleh ke sana siapa? Itu saya tanya gitu. Ya monggo bebas. Jadi aku boleh diantarkan sama Pak Mukidi, boleh, intinya terserah lah, nggak ada pantangan gitu. Ya sudah, habis itu selesai meditasinya, ternyata Pak Polan belum tidur, jadi rupanya dia menunggu, dan dia bilang ketika dengan meditasi itu di luar anginnya kerasnya bukan main, gitu. Terus saya ceritakan, jadi hasilnya seperti itu. Kita harus pergi ke, nggak tak sebut ke kecamatannya ya. Jadi ini ada di Kabupaten Tegal. Kita harus ke sana. Nah terus bingung lagi. Nah, terus transportnya gimana? Ya aku bilang kalau nggak ada uang ya ngebis aja lah. Kita ngebis aja. Toh ini juga tidak mungkin sekali datang toh. Bolak-balik ya. Terus aku juga minta tolong sama Pak Polan karena dia kan kerjaannya narik pusaka. Nah bisa nggak nanti kalau sudah pusaka itu sudah diterima dia ikut apa ya, mencarikan orang yang mau memahari. Jadi kalau dalam perpustakaan itu tidak boleh ada istilah jual beli. Tidak boleh gitu ya. Akhirnya aku sama Pak Polan ke sana, naik bis. Terus karena ada jalan tuh itu dari Purwokerto ke Tegal, itu kan ada jalan. Nggak tahu aku. Jadi dari Wonosobo kami ke Purwokerto. Nah dari Purwokerto kami ke utara, ke Tegal. Nah lokasinya itu sebelum sampai ke Tegal. Nah, cari sendiri itu. Kiri jalan, kanan jalan? Kanan jalan. Kalau dari situ kanan jalan. Kanan jalan. Nah sampai di situ ternyata nggak susah cari alamatnya, cari rumahnya. Begitu disebut Buncing itu langsung tahu. Cuman orang yang menyebutkan, orang-orang yang memberi ancar-ancar itu tampak takut. Oh gitu. Sampailah kami ke sebuah rumah yang bercat hijau. Hijau pupus. Ya, rumahnya itu berkaca-kaca gitu dan dicat hijau muda, hijau pupus kalau orang Jawa bilang. Hijau stabilo. Nah, udah kalau nuwun datang disilakan masuk. Yang keluar ini seorang tua. Seorang tua, jadi kakek-kakek gitu. Ini aku beri nama apa ya? Inisialnya aja ya, Pak N gitu ya. Pak N. Ya, Pak N ini inisial. Pak N ini mempersilahkan masuk. Monggo. Kan kita tanya apakah benar ini rumahnya Buncing. Gitu. Oh ya, monggo. Ada kok. Udah duduk. Selang berapa lama muncullah itu yang namanya Buncing. Pakai rok. Pakai rok? Iya, pakai rok, daster. Ya pakai daster. Pakai daster. Rambutnya digerai, tinggi besar, pakai kacamata hitam. Udah, terus tanya, ini keperluannya apa? Saya sampaikan, tadi malam saya bermeditasi, terus ini saya mau diberi pusaka. Jumlahnya 69 oleh Ibu Ratu. Nah, Ibu Ratu menyarankan untuk menemui jenengan karena kata beliau jenengan yang bisa menerima
69 pusaka ini sekaligus tanpa resiko apapun, dengan resiko yang paling minimal gitu. Terus apa yang harus aku sediakan gitu. Terus Dia masuk kamar, dia bilang, ya sebentar, aku tak tanya dulu. Jadi dikonfirmasi gitu loh. Dia sama Ibu Ratu. dia masuk kamar. Keluar itu dia ngakak-ngakak. Wah, hahaha. Kowe muridnya jebule, muridnya Ratu Kidul. Intinya gitulah. Oh, gitu. Jadi setelah keluar dari kamar itu malah jadi lebih akrab, jadi basa-basi hilang, dia bahasa ngoko sama aku. Gitu. Jadi kayak teman lama gitu loh. Yo gak apa-apa, nanti tak ambil ke, tapi dinone itu harus apa sesuai gitu. Jadi kayaknya itu harus malam Selasa Kliwon dia. Kenapa kalau kayak gitu tuh mesti ndak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon Itu ya? hubungannya sama ini apa Neptune, jadi jumlah setiap hari ada hitungannya, setiap pasaran itu juga ada nilainya, nah itu harus cukup tinggi gitu. Terus saya tanya, terus yang tak sediakan apa? Ndak usah nyediain apa-apa, kembang-kembang apa-apa juga tidak, ndak. Wes pokoknya kesini. Gitu. Terus kacamatanya ini kan dibuka. Nah itu aku kaget. Jadi matanya itu warnanya kehijauan. Oh iya. Iya. Dan dia tidak tahan sama matahari. Oh. Jadi kalau mataharinya apa cukup terang itu dia teriak itu, manggil si kakek itu. Pak N itu ya. Pak N itu suruh nutup gordenya. Belereng, belereng. Gitu. Oh gitu. Jadi aku itu jadi teringat film vampir. Ini manusia apa ini? Ya. Kok ngeri ya? Terus terpaksa pulang. Ya sudah sempat ngobrol sama Pak Polan juga. Nah Pak Polan ini cukup menarik si Bunjing. Karena waktu itu kan aku masih suka ngerokok Kelembak Menyan. Nah, Pak Polan ketika aku sering ke sana itu kan jadi terpengaruh gitu loh. Wah, Mas Alek suka ini ya Kelembak Menyan. Nah, lama-lama Pak Polan ini juga jadi ikutan ngerokok Kelembak Menyan. Nah, waktu di Buncing dia ngerokok itu, seneng itu. Jadi malah disuruh asapnya jangan kemana-mana, ngebulnya ke dia aja gitu. Nah, aku menilainya waktu itu sebagai sebuah kegenitan aja. Kamu tahu nggak artinya Buncing? Enggak. Jadi kalau di Jawa ada istilah kembar buncing, itu berarti kembar laki-laki dan perempuan. Buncing sendiri artinya berarti ya laki-laki ya perempuan. Lah itu tadi baru mau tak tanyain kan Iya. katanya pakai daster, tapi badannya tinggi besar. Iya. Lah itu cowok apa cewek? Kalau cowok kok pakainya daster? Jadi dia itu transgender, Oh gitu. pincong, Oh. gitu. Jadi buncing itu transgender artinya. Itu, nah oke lah, pulang. Kebetulan kalau dihitung itu nggak terlalu lama juga, udah malam Selasa Kliwon. Nah, pokoknya disuruh ke sana lagi, datangnya harus sebelum maghrib. Terus suruh bawa Pak Polan lagi. Nah Pak Polannya nanti harus bawa rokok Kelembak Menyan lagi. Tapi dia nggak mau merokok, dia juga ngomong. Karena ditawari sama Pak Polan, apa nanti nek kesini tak bawain ini rokoknya. Gak usah. Wong liya wis sing ngerokok aku Maunya dikebuli. asapnya tok Asapnya gitu. tok gitu. Ya kami nggak bisa berlama-lama karena kami kan naik ini ya, naik Bis. Jadi kami memburu waktu, kami pulang. Tapi sepanjang jalan ini kami terheran-heran. Lah kenapa? Ya aku kan teringat kata-kata Ibu Ratu bahwa buncing itu sebenarnya bukan manusia.
Itu adalah kalangan kami yang hidup di antara manusia. Oh gitu. Kan aku berpikir itu jiwanya. Jadi aku berpikir bahwa ada orang kesurupan jin atau setan, terus dia hidup di antara manusia gitu loh. Itu, nah mungkin ya ini gitu, fenomenanya seperti itu gitu. Ya sudah, kita pulang sampai ke rumahnya Pak Polan, terus menginap beberapa lama. Nah, yang lucu itu menjelang harus ke Buncing, Selasa Kliwon. menjelang malam Selasa Kliwon, Pak Mukidi datang. Jadi kayak nyetrum itu loh. Nah, terus Pak Mukidinya bilang, sudah tak cari di rumah jenengan, ndak ada. Terus aku bedek ini pasti ke rumahnya Pak Polan. Saya untung-untungan ke sini, nah ketemu kita. Piye, ini mau usaha apa lagi? Udah bawa uang. Dia sudah bawa uang, tapi kan uang itu jadi nggak ada gunanya gitu loh. Karena kami terangkan bahwa kali ini kami akan ngambil pusaka. Nah, pada saat itu mulailah dibicarakan, ya wis sekarang transport, makan dan sebagainya aku yang nanggung. Nah, terus mulai. Jadi nanti dari 69 pusaka itu Pak Mukidi minta kompensasi senilai 1 pusaka. Nah, Pak Polan nanti kita beri 3 senilai 3 pusaka. Nah, gitu. Karena apa? Karena dia harus mencari orang lain yang mau memahari itu. Gitu.